Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan belajar PAI Sistem Daring bersama Ustadz Abidin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi PAI kita pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, menjelaskan pengertian iman pada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda dan kejadian pada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir. Kita masuk pada pengertian iman pada hari akhir. Hari akhir artinya hari akhir dari kehidupan di alam dunia. Hari akhir juga disebut hari kiamat karena kehancuran alam semesta benar-benar akan terjadi. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menjalani kehidupan baru di alam akhirat. Beriman pada hari akhir artinya mengimani semua yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya tentang segala kejadian setelah kematian. Beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang keenam yang wajib kita yakini. Kita akan lihat tanda-tanda pada hari akhir. Tanda-tanda pada hari akhir dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil. Apa saja? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan tanda-tanda hari akhir. Yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kebodohan tentang agama yang semakin merajalela. Orang semakin tidak mengenal dengan agama, yaitu agama Islam ya. Yang ketiga, banyak terjadinya gempa bumi. Ini adalah bencana-bencana yang terjadi pada dunia. Yang ketiga, waktu akan terasa pendek. Kita akan merasakan waktu cepat berlalu ya. Kita baru saja hari Jumat, sekarang sudah hari Jumat lagi. Ataupun kita baru saja melakukan ini ya, kembali sudah lakukan lagi. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Sekarang marak kita dengar terjadi banyak pembunuhan. Ya, ini merupakan tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Kemudian perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Menjadi perkara yang sudah biasa ya. Ini merupakan tanda-tanda kecil dari hari kiamat juga. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki ya. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Selanjutnya adalah hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah ini banyak orang yang melakukan sewenang-wenang ya. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Apa saja? Yang pertama, datangnya Al-Mahdi atau kita kenal dengan Imam Mahdi. Yang kedua, datangnya Dajjal ya. Dajjal adalah pemimpin kebohongan yang nanti dia datang untuk memimpin orang-orang kafir. Yang ketiga, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang nantinya Nabi Isa alaihissalam ini berhasil membunuh Dajjal.
Yang keempat, datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ini berupa makhluk yang sangat ramai sekali, ya. Dia sangat ramai sekali. Dikatakan apabila dia melewati suatu sungai yang besar, mereka lewat di sana kemudian mereka minum, maka sungainya menjadi kering. Kemudian berhembusnya angin sepoi-sepoi yang menerpa seluruh umat Islam dan mewafatkan mereka semua. Umat Islam diwafatkan oleh Allah dengan adanya angin sepoi-sepoi yang berhembus, sehingga mereka semuanya wafat dan tinggallah orang-orang yang orang-orang kafir. Kemudian matahari terbit dari arah barat, tenggelam dari arah di timur. Dan juga keluarnya dabbah, yaitu hewan melata yang keluar dari bumi dan dapat berbicara. Itu tanda-tanda besar hari kiamat. Selanjutnya kita mempelajari tahapan-tahapan hari akhir. Yang pertama adalah alam kubur atau alam barzah. Sebagian besar manusia yang wafat sebelum datangnya hari kiamat, mereka telah dikuburkan. Oleh karena itu, alam barzah merupakan tahapan pertama pada hari akhir. Yang kedua, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Ya, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan ialah hari ketika manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Terjadi setelah tiupan kedua sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Pada tiupan pertama maka dunia akan dihancurkan. Kemudian tiupan kedua, manusia-manusia akan dibangkitkan kembali. Tahapan yang ketiga yaitu padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur atau semua manusia dibangkitkan, manusia kemudian dikumpulkan di padang mahsyar seperti ketika baru dilahirkan, yaitu tanpa memiliki apapun, tidak bersendal, tidak berpakaian, ya, seperti itu. Pada saat itu jarak kepala manusia dengan matahari sangat dekat, sehingga keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, sampai pinggang, bahkan ada yang sampai mulutnya, bahkan tenggelam oleh keringatnya. Tahapan yang keempat yaitu mahkamah atau pengadilan Allah. Ya, mahkamah atau pengadilan Allah. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya di dunia. Orang yang beriman dan banyak beramal soleh akan diadili dengan mudah dan diberi catatan amalnya dari sebelah kanan sebagai tanda selamat dari azab Allah. Maka sebaliknya, orang yang sedikit amal solehnya, dia akan diberikan catatan dari arah kiri. Maka itu merupakan tanda dia akan mendapatkan azab dari Allah. Tahapan kelima yaitu titian sirat. Setelah menjalani proses pengadilan, manusia akan melewati titian sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis yang terbentang di atas neraka. Sulit atau tidaknya melewati titian ini tergantung pada amalnya di dunia. Ada orang yang melewatinya secepat kilat, ada pula yang secepat angin, ada pula yang tertatih-tatih, dan ada pula yang merayap. Tahapan yang keenam yaitu surga dan neraka. Ini merupakan tempat kembalinya, ya, tempat kembali manusia setelah dia menjalani kehidupan di dunia. Terlihat di sini orang yang beriman yang amal solehnya lebih banyak dari dosanya atau diampuni dosanya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya pula. Demikianlah Ananda Soli dan Soliha materi kita tentang beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Semoga materi ini bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.